Assalamualaikum, kami dari kelompok 5. Nama saya Mutiara Nisa Abidah dan rekan saya Aida Ahmad. Kami akan membahas perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Subbab yang akan dibahas, yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ketiga, dinamika pelanggaran hukum. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Unsur perlindungan hukum. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Penegakan hukum, yaitu salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman seorang individu dalam berperilaku, yang berlaku tanpa terkecuali. Unsur penegakan hukum. Yang pertama, unsur kepastian hukum, yang kedua, unsur kemanfaatan, dan ketiga, unsur keadilan. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan hukum, memberikan jaminan agar setiap warga negara dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Bila terjadi pelanggaran, maka setiap warga negara berhak mencari kebenaran dan keadilan. Faktor penentu keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan hukum. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Kewenangan Polri terdapat pada Pasal 16 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, penegakan HAM, dan pemberantasan KKN. Tugas dan wewenang kejaksaan. Yang pertama dalam bidang pidana, yang kedua dalam bidang perdata dan tata usaha negara, yang ketiga dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kekuasaan kehakiman diatur dalam UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat menjalankan tugas demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum, tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan. Faktor penyebab. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Contoh pelanggaran hukum di lingkungan keluarga. Yang pertama, mengabaikan perintah orang tua. Kedua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Ketiga, menonton TV sampai larut malam. Contoh pelanggaran hukum di lingkungan sekolah, yaitu menyontek, datang terlambat, tidak mengikuti pelajaran, berpakaian tidak rapi, dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Contoh pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tidak ikut kerja bakti tanpa alasan. Kedua, main hakim sendiri. Ketiga, membuang sampah sembarangan. Keempat, diskriminasi. Contoh pelanggaran hukum di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, tidak memiliki KTP. Kedua, melanggar rambu lalu lintas. Ketiga, melakukan tindak pidana. Keempat, golput saat pemilu. Kelima, merusak fasilitas negara.
Sanksi sama dengan hukuman. Yang pertama, sanksi hukum berupa denda, penyitaan, pencabutan hak, penjara, dan hukuman mati. Yang kedua, sanksi sosial berupa cemoohan, pengucilan, dan pengusiran. Yang ketiga, sanksi partisipasi, perlindungan, dan penegakan hukum. Kepatuhan hukum yaitu perilaku yang taat pada sistem hukum. Contoh perilaku patuh hukum. Yang pertama di keluarga, patuh kepada orang tua dan menghormati antar keluarga. Yang kedua di masyarakat, kerja bakti, menghormati tetangga. Di sekolah, tidak menyontek, mengikuti pelajaran. Yang keempat, di bangsa dan di negara, tertib lalu lintas dan bayar pajak. Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat. Dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Berubah adalah kata kunci dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2019 yang lalu tentang penegakan hukum atau law enforcement. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya penegakan hukum di Indonesia berubah. Namun apakah dalam 1 tahun terakhir ini penegakan hukum Indonesia berubah? CNN Indonesia mencatat justru penegakan hukum di Indonesia dalam 1 tahun terakhir menimbulkan berbagai polemik. Salah satunya adalah kasus Joko Chandra. 11 tahun menghilang, Joko Chandra menghebohkan penegakan hukum di Indonesia pada akhir Juni 2020 yang lalu. Joko Chandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2009 silam. Kasusnya kembali muncul dan mencoreng penegakan hukum Indonesia setelah Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut Joko Chandra telah berada di Indonesia selama 3 bulan. Brigjen Pol Prasetyo Utomo pun ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti membantu penerbitan surat rekomendasi Joko Chandra selama berada di Indonesia. Tak hanya Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang tercoreng, Kejaksaan Agung tak luput dari tinta merah terkait kasus Joko Chandra. Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi tersangka pada 12 Agustus 2020 usai terbukti turut membantu Joko Chandra. Polemik penegakan hukum kedua ialah mengenai kasus penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Kasus ini memang tengah masuk ke dalam babak yang baru dengan vonis yang dijatuhkan kepada Rahmat Kadir Bahulete dan juga Roni Bugis pada 16 Juli 2020. Meski telah dijatuhi vonis, namun dalam proses persidangannya Indonesian Corruption Watch menilai ada sejumlah kejanggalan. Kasus penyerangan Novel Baswedan juga merupakan cermin pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang turut disebut Presiden harus ditegakkan dengan tegas. Polemik ketiga adalah mengenai pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi juga disebutkan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 2019 yang lalu, di mana Presiden menyatakan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari berapa jumlah yang ditangkap, tetapi berapa aset negara yang dapat dikembalikan. Namun mengembalikan aset negara tentu juga meretas nasib bagaimana penangkapan terhadap buron-buron KPK yang hingga saat ini masih banyak yang belum tertangkap. Sejumlah buron yang masih belum ditangkap oleh KPK ialah tersangka kasus dugaan suap anggota DPR RI pengganti antar waktu Harun Masiku. Yang kedua adalah Samin Tan. Ia terlibat dalam pemberian suap pada anggota DPR RI fraksi Golkar Eni Saragih terkait pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Buron ketiga ialah Samsul dan juga Icih Nur Salim merupakan DPO kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Tersangka berikutnya ialah kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek pembangunan dermaga Sabang tahun 2006-2011 Izil Ashar alias Ayah Merin. Polemik penegakan hukum berikutnya adalah mengenai tindakan represif yang kerap kali dianggap dilakukan oleh sejumlah aparat penegak hukum. Kata makar juga acap kali terdengar dalam 1 tahun terakhir berdengung di antara masyarakat. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyebut penangkapan aktivis seperti Raffio Patra beberapa waktu lalu dan juga Jering SID menjadi langkah mundur demokrasi.
Tak hanya itu, Kontras juga mencatat sedikitnya 287 orang tewas akibat tindakan represif yang disebut sebagai tindakan tegas penegakan hukum. Kriminalisasi, ya, dari salah satunya misalnya kasus Rafiul Fatra, kemudian ada James juga di Bali. Nah, ini menunjukkan situasi penegakan hukum kita belum menunjukkan situasi yang baik dan memberikan rasa keadilan bagi warga sipil yang ingin menyampaikan sikap-sikap kritisnya. Tak semuanya merah membara, ada prestasi yang ditorehkan dalam penegakan hukum di Indonesia 1 tahun terakhir. Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang menorehkan sejumlah prestasi 1 tahun terakhir ini. Seperti dalam ketegasan Kapolri Jenderal Idam Aziz yang memilih memberhentikan Brigjen Pol Prasetyo Utomo karena terbukti telah membantu pelarian dan juga keluar masuknya Joko Chandra di Indonesia. Kemudian, pengembalian buron yang telah 17 tahun keluar dari Indonesia, Maria Lumowa, terpidana kasus pembobolan bank negara Indonesia senilai 1,7 triliun rupiah, dibawa kembali oleh Bareskrim Mabes Polri. Selanjutnya masih dari Kepolisian Republik Indonesia, ada prestasi yang ditorehkan Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang menangkap kembali Joko Chandra dan dibawa ke Indonesia. Tak hanya Kepolisian Republik Indonesia, namun Kejaksaan Agung juga menorehkan prestasi dengan kembali membuka kasus Jiwasraya. Melakukan penegakan hukum memang tak semudah membalikan telapak tangan, apalagi di era pandemi seperti saat ini. Namun tentu hukum memang harus ditegakkan sehingga keadilan sosial bagi rakyat Indonesia betul-betul dapat dirasakan. Maria Sarjana, Andika Suramanto, Jakarta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.